Baik, selamat siang pemirsa. Balik lagi bersama Semandodo Breaking News dengan saya Kirani Alfianita. Di sini saya akan menemani Anda membahas mengenai Kerajaan Sriwijaya beberapa menit yang akan mendatang. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini bahkan sempat menjadi simbol kebesaran Sumatera pada masa yang lampau. Untuk berita lebih lanjut, kami sudah terhubung kepada rekan kami yaitu Aulia. Halo Aulia. Halo Kirani, baik, sekarang saya telah berada di lokasi di SMA Negeri 22 Palembang. Sekarang saya telah menemukan beberapa narasumber untuk diwawancarai mengenai Kerajaan Sriwijaya. Halo, selamat siang semuanya. Jadi, saya rekan dari Semandodo Breaking News ingin mewawancarai teman-teman semuanya mengenai Kerajaan Sriwijaya. Bagaimana? Apakah bersedia? Iya. Baik, sekarang saya telah bersama narasumber yang pertama. Kalau boleh tahu, namanya siapa? Nama saya Nadia Nur Rahmania. Oke Nadia, boleh nggak diceritain awal mula Kerajaan Sriwijaya itu didirikan? Jadi, asal-usul Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan dibangun pada abad ke-7 Masehi. Keterangan ini didukung oleh adanya prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ini menyebutkan bahwa Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh seorang raja yang bernama Dapunta Hyang Srijayanasa atau sering disebut juga Srijayanasa. Jadi, Srijayanasa ini adalah seorang raja pertama di Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit juga menceritakan seorang raja yang bernama Dapunta Hyang yang melakukan sebuah perjalanan menuju ke Palembang, ke Jambi, dan ke Bengkulu dengan membawa 20.000 tentara dari Minaga Tamuan. Jadi, Dapunta yang ini berhasil menguasai wilayah yang dianggap strategis untuk melakukan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya hingga makmur. Oke, terima kasih Nadia atas penjelasannya tadi. Mari kita lanjut wawancara ke narasumber yang kedua. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang kedua. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Farid Fakor. Oke Farid, bisa nggak kamu ceritain ke kami atau jelasin ke kami gimana sih letak geografis Kerajaan Sriwijaya itu? Jadi, letak Kerajaan Sriwijaya. Menurut Gekots pada tahun 1918, ia berpendapat bahwa Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang. Namun, para ahli menyatakan bahwa pusatnya Kerajaan Sriwijaya berpindah-pindah. Diperkirakan dari Kedah berpindah ke Muara Takus hingga ke Jambi. Seiring berjalannya waktu, sebuah penelitian baru yang dilakukan oleh Universitas Indonesia di tahun 2013 menemukan bahwa terdapat sejumlah situs candi dengan corak Buddha di wilayah Muaro Jambi. Runtuhnya candi tersebut diperkirakan menjadi tempat tinggal dari para Buddha. Pada dahulu kala, Kerajaan Sriwijaya banyak menampung biksu Buddha dan para cendekiawan. Baik, terima kasih Farid atas penjelasannya. Lanjut ke narasumber yang ketiga. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang ketiga. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Ibnu Bintang. Oke Ibnu, tadi temannya Nadia dan Farid sudah menjelaskan tentang awal mula dan letak geografis Kerajaan Sriwijaya. Sekarang Ibnu boleh nggak jelasin atau sebutin aja nama-nama raja-raja yang memerintah Kerajaan Sriwijaya, mulai dari raja pertama yang mendirikan Kerajaan Sriwijaya, raja yang memimpin masa kejayaannya, dan raja terakhir yang memimpin Kerajaan Sriwijaya. Oke, boleh. Jadi raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Sriwijaya itu namanya Raja Dapunta Hyang Srijayanasa. Jadi dijelasin dari prasasti yang ditemuin, salah satunya prasasti Kedukan Bukit. Raja Srijayanasa, dia sering dikenal sebagai Srijayanasa, itu berasal dari daerah Minangan Tamuan, tapi saat ini masih diperdebatkan asal Sriwijaya. Lalu untuk kerajaan masa kejayaannya itu pas zaman pemerintahan Raja Balaputradewa. Karena pas masa pemerintahan Raja Balaputradewa ini, Sriwijaya itu menguasai daerah perdagangan laut di Selat Malaka, Semenanjung Malaya, dan Selat Sunda. Hal ini bikin jadi Kerajaan Sriwijaya itu ekonominya diperbesar dan militernya juga kuat, sampai rakyat-rakyatnya juga ikut kuat.
Nah, untuk yang terakhir itu raja pas masa peruntuhan itu dipimpin oleh Raja Sri Sanggra Wijaya Tunggawarman. Alasan kenapa Kerajaan Sriwijaya ini runtuh karena masuknya pengaruh Islam yang membuat banyak daerah-daerah di Sriwijaya itu memecahkan diri jadi negara-negara lain. Hal ini membuat Sriwijaya juga melemah. Tambah lagi waktu itu ada saat itu Sungai Musi itu lumpurnya meluap naik, jadi banyak kapal-kapal yang enggan masuk dalam lautan Musi, dalam Sungai Musi, aliran Sungai Musi. Itu membuat ekonominya semakin turun, militer juga turun, tambah lagi diserang oleh Raja dari India dan akhirnya dikalahkan oleh Kerajaan Majapahit. Oke, Ibnu. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Marilah kita lanjut ke narasumber yang berikutnya. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber berikutnya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Anindya Syahla. Biasanya dipanggil siapa? Syahla. Oke Syahla, kalau tadi Ibnu sudah menjelaskan tentang nama-nama raja yang memimpin kerajaan Sriwijaya dan sedikit menjelaskan tentang kenapa runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Nah, sekarang Syahla boleh nggak dijelasin kenapa sih kerajaan Sriwijaya itu bisa runtuh? Oke, penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya adalah adanya serangan dinasti Chola India Selatan yang kala itu dipimpin oleh Raja Chola akhir abad ke-14. Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan kerajaan Majapahit dari Jawa. Oke, itu tadi penjelasan kenapa kerajaan Sriwijaya bisa runtuh. Terima kasih banyak Syahla atas penjelasannya. Mari kita lanjut ke narasumber yang terakhir. Halo. Oke, baik. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang terakhir. Kalau boleh tahu namanya siapa? Dengan Hasbi Yuliandi. Oke, Hasbi. Tadi kan teman-temannya sudah menjelaskan tentang awal mula, letak geografis, nama-nama raja, dan kenapa runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Nah, sekarang bisa nggak Hasbi jelasin tentang prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya? Karena kan setiap kerajaan pasti mempunyai peninggalan-peninggalannya. Boleh nggak nih? Boleh. Yang pertama tuh prasasti kedudukan bukit. Ini ditemukan di sungai di Pulau Bangka yang ada tulisan 686 Masehi yang menggunakan tulisan Aksaya atau Sanskerta. Yang kedua itu prasasti kota Sabu yang ditemukan di Pulau Bangka yang berisi tentang kutukan orang berani yang melawan Raja Sriwijaya. Yang ketiga itu prasasti Telaga Batu yang ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Hilir Timur, Kota Palembang. Prasasti ini berisi tentang kutukan orang-orang yang jahat yang berada di wilayah kerajaan Sriwijaya. Yang keempat itu prasasti Karang Barahi. Prasasti Karang Barahi ditemukan di desa Karang Barahi, Langit Jambi, yang berisi tentang kutukan orang-orang yang tidak setia kepada raja kerajaan Sriwijaya. Yang kelima itu adalah prasasti Palas Pasema yang ditemukan di pinggir rawa desa Palas Pasema, yang berisi prasasti beraksara Palawa dan berbahasa Melayu. Isi prasasti ini adalah kutukan pada orang-orang yang jahat yang tidak setia pada Sriwijaya. Yang keenam itu prasasti Tangkuo, berisi doa-doa Buddha Mahayana dan kisah pembangunan Taman dari Sriwijaya Nasa. Yang ketujuh itu prasasti Ujung Langit. Ujung Langit ini ditemukan di desa Haul Kuning di Lampung. Pada prasasti ini terdapat angka tahun 997 Masehi. Yang ke-8 ini prasasti Tigor. Prasasti Tigor ini ditemukan di Thailand, bagian selatan oleh pengakuan si Tamara. Prasasti ini berisi mengenai Raja Sriwijaya yang bangun Tisamaya Caitya untuk kerajaan. Yang ke-9 ini prasasti Leiden ini prasasti yang berbentuk lempengan. Lempengan tembaga dengan bahasa Sanskerta serta bahasa Tamil. Isi dari prasasti ini adalah mengenai hubungan dinasti Chola terhadap dinasti Shailendra dari Sriwijaya. Yang terakhir itu berupa Candi Muara Takus. Candi Muara Takus ditemukan di desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi Muara Takus memiliki tulis Buddha dengan beberapa susunan stupa pada candi ini. Dan pada alam candi terdapat beberapa candi dengan nama Candi Bungsu dan di sulung stupa Palangka dan stupa Manguli.
Oke, terima kasih Asbi atas penjelasannya mengenai prasasti pengenalan Kerajaan Sriwijaya. Sekian dari saya, Aulia Rahmadani, selaku rekan kerja dari Semandodo Breaking News, kembali ke studio. Baik, demikianlah informasi mengenai Kerajaan Sriwijaya. Saya, Kirani Alfionita, pamit undur diri. Salam, sampai jumpa.